Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang praktikum bioautografi. Saya Nurlan Septiani akan menjelaskan tujuan dari praktikum bioautografi. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat melakukan uji bioautografi untuk mendeteksi adanya bercak atau komponen zat aktif yang diduga memiliki aktivitas antibakteri dengan mengamati zona bening yang terbentuk. Saya Reza Triambodo akan menjelaskan tentang definisi bioautografi. Bioautografi merupakan suatu metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak pada kromatogram atau kromatografi lapis tipis atau kromatografi kertas yang mempunyai aktivitas antibakteri, antifungi, dan antiviral. Bioautografi juga merupakan suatu metode yang cepat untuk mendeteksi antibiotik yang belum diketahui, yang mana metode kimia atau fisika yang terbatas untuk substansi yang murni. Sementara deteksi kimia reaksi warna hanya spesifik digunakan sebagai pembanding dari bioautografi, sehingga kedua metode saling melengkapi. Saya Ria Ulul Ismi akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari bioautografi. Keuntungan dari bioautografi adalah dapat mendeteksi bercak pada kromatogram KLT yang mempunyai aktivitas sebagai antifungi, antibakteri, antibiotik, dan antiviral. Dapat digunakan untuk mendeteksi antibiotik yang belum diketahui mekanismenya. Merupakan metode yang mudah digunakan dan cepat dalam pengerjaannya. Sedangkan kerugian dari metode bioautografi yaitu tidak bisa digunakan untuk senyawa yang tidak mempunyai aktivitas membunuh atau menghambat mikroorganisme. Hasil tidak valid karena kemungkinan adanya kontaminasi dari luar atau zat yang diidentifikasi tidak mengandung antibakteri. Dan yang terakhir, mempunyai faktor kesalahan yang besar. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini ada chamber, plat silika, cawan petri yang berisi biakan bakteri, inkubator, kaca penutup, serta pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan ada ekstrak kunyit putih, bakteri Staphylococcus aureus, etil asetat, dan butanol. Prosedur kerja yang pertama dilakukan adalah mensterilisasi meja kerja dan alat yang akan digunakan dengan alkohol 96%. Praktikum dilakukan dengan cara aseptis agar nantinya mendapatkan hasil yang lebih tepat dan tidak bercampur dengan mikroba yang ada di sekitar. Selanjutnya, 2 buah plat silika gel yang sudah diberi garis batas atas dan garis batas bawah diaktifasi dengan oven selama 15 menit. Pengaktifasian ini bertujuan untuk menghilangkan uap air pada plat silika sehingga pada proses emulsi, plat silika dapat menyerap eluen dengan baik. Selanjutnya, pembuatan fase gerak. Fase gerak yang digunakan pada praktikum ini yaitu campuran dari etil asetat dan butanol dengan perbandingan 2:1. Kemudian dimasukkan ke dalam chamber dan dilakukan penjenuhan dengan cara memasukkan kertas saring ke dalam eluen lalu ditunggu hingga jenuh. Tujuan dari penjenuhan ini untuk memastikan partikel fase gerak terdistribusi merata pada seluruh bagian chamber sehingga proses pergerakan spot di atas fase diam oleh fase gerak berlangsung secara optimal. Dengan kata lain, penjenuhan ini digunakan untuk mengoptimalkan naiknya eluen. Kemudian ditotolkan ekstrak yang sudah dilarutkan dengan metanol dan klorofrom dengan perbandingan 1:1 pada plat KLT yang sudah diaktifkan dengan pipet kapiler. Hal ini bertujuan supaya penotolan kecil karena dalam KLT penotolan yang baik diusahakan sekecil mungkin untuk menghindari pelebaran noda. Kemudian dimasukkan plat KLT pada fase gerak yang sudah jenuh yang berisikan eluen dengan posisi fase gerak berada di bawah garis batas bawah. Kemudian dibiarkan berelusi hingga batas atas, lalu plat KLT dikeluarkan dari fase gerak
dan plat KLT1 diamati di bawah sinar UV dan dihitung nilai RF-nya. Plat KLT2 diletakkan pada piakan bakteri, kemudian diinkubasi selama 24 jam dan diamati di bawah koloni counter. Lalu diamati kembali adanya zona bening pada sekitar plat KLT. Saya Pintania Ernita Putri Wulan. Di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan pada praktikum bioautografi. Hasil yang telah diperoleh pada proses KLT didapatkan hasil bercak pada plat KLT1 yang diamati di bawah sinar UV 366 terdapat fluoresensi berwarna kuning dengan nilai RF sebesar 0,875 dan nilai HRF sebesar 87,5%. Hasil yang diperoleh pada plat KLT2 yang telah diinkubasi selama 24 jam menunjukkan bahwa kunyit putih memiliki aktivitas antibakteri karena terdapat zona bening di sekitar plat KLT. Di dalam rimpang kunyit terdapat beberapa kandungan yang berkhasiat yaitu kurkumin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Dengan kandungan yang ada di dalam kunyit tersebut diyakini dapat digunakan sebagai antibakteri. Prinsip kerja praktikum bioautografi yaitu didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak kunyit putih memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.